diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi bahwa orang-orang Yahudi tidak memberikan makan dan tidak menggaulinya di rumah ketika mereka atau istri mereka sedang haid. Karena itu para sahabat bertanya. Jadi dulu orang-orang Yahudi kalau istrinya lagi haid itu masuk ke kamar, diisolasi, nggak makan bersama. Biasanya makan bersama, ini nggak makan bersama, udah makan sendirian di situ, diisolasi, nggak ada ngobrol dan seterusnya. Jadi para sahabat bertanya tentang hal itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Haid, katakanlah ya Muhammad, haid itu adalah kotoran. Maksudnya darah kotor yang keluar dari kelamin wanita. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Menjauhkan diri itu maksudnya tidak menggauli, tidak bersenggama, tidak bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Pelajaran yang kita ambil adalah pertama, haid adalah kodrat wanita secara jasmaniah. Emang begitu wanita dari dulu, ada haidnya setiap bulan. Karenanya kita tidak dibenarkan bersikap berlebihan kepada wanita yang haid seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa lalu dengan mengisolasi mereka dalam keluarga. Wanita Yahudi dulu kalau lagi haid mereka nggak boleh masak, gitu. Pokoknya diisolasi deh. Maka di dalam Islam tidak begitu. Bagus para sahabat itu kan bertanya. Kita juga begitu, kalau nggak ngerti nanya. Kalau nggak paham bertanya. Kalau ada sesuatu yang kita ragukan, tanya. Tapi kalau yang udah jelas jangan ditanya. Masalah yang udah jelas jangan suka bertanya. Karena kalau bertanya masalah yang udah jelas nanti bisa-bisa jadi nggak jelas. Gitu. Kita udah tahu apa itu muka. Muka kan kita udah tahu. Lalu kita nggak usah nanya lagi. Pak Ustadz, muka itu apa sih? Mana sih?
ketika ditanya muka itu mana sih, nah, itu Pak Ustadz nunjuk pipinya, nih muka nih, nah, itu Pak pipi, gitu. Nih muka nih, nah, itu majidat. Nah, itu begitu. Kalau masalah udah jelas masa ditanya tuh jadi begitu. Jadi yang udah jelas jangan ditanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa apa saja boleh dilakukan terhadap wanita yang haid, dalam hal ini suami kepada istrinya boleh. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu hubungan suami istri. Yang dimaksud hubungan suami istri adalah senggama. Ini kan masalahnya bahasa itu suka diperhalus. Begitu juga ini Al-Quran menggunakan bahasa yang halus, yaitu dengan menyebutkan dan janganlah kamu mendekati mereka. Jangan mendekati istri yang lagi haid, jangan didekati. Maksudnya jangan didekati itu jangan bersenggama, bukan nggak boleh duduk berdampingan, bukan tidak boleh tidur bersama, tapi maksudnya tidak boleh bersenggama. Masih harus diperjelas lagi istilah bersenggama itu apa? Kan mestinya udah jelas kan gitu. Tapi kadang-kadang harus diperjelas. Misalnya tentang zina. Sekarang kan bahasanya udah diperhalus lalu menjadi nggak jelas. Pakai kata selingkuh misalnya gitu. Selingkuh. Suaminya berselingkuh atau istrinya berselingkuh. Maksudnya apa itu berselingkuh? Ini kadang-kadang karena persepsinya belum sama, ketika dibilang bu, suami ibu berselingkuh, wah, langsung emosi. Bener bu, saya lihat suami ibu dengan wanita lain itu masuk ke hotel. Emang ada acara di hotel. Karena persepsi dia yang namanya hotel itu cuma kamar, tempat orang nginep. Padahal hotel itu ada aulanya, ada tempat rapat. Emang ada acara suami saya di hotel itu. Bu, suami ibu saya lihat masuk ke lift bersama seorang wanita. Kan kalau masuk ke lift ke atas itu menuju kamar bu. Dan seterusnya. Jadi suami istri boleh melakukan apa saja ketika istrinya sedang haid. Yang tidak boleh cuma senggama. Biar supaya lebih jelas, yaitu memasukkan kelamin suami ke kelamin istrinya. Itu namanya senggama. Kalau zina itu memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan yang bukan istrinya. Itu zina. Orang baru masuk ke hotel dibilang berzina. Dengan bahasa selingkuh tadi itu. Hukum tidak begitu. Itu sebabnya orang jangan sembarangan menuduh orang berzina. Karena tuduhan itu harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya tuduhan berzina? Seandainya betul dia berzina, itu kan dia lakukan misalnya di dalam kamar yang tidak dilihat. Maka kalau orang menuduh orang berzina,
itu saksinya mesti 4. Mesti 4 orang saksi. Apa ada orang ngintip berempat? Mengintip orang berzina berempat. Itu namanya 4 orang saksi. Jadi senggama yang tidak boleh antara suami dengan istri yang sedang haid. Nah, kekeliruan di masa lalu dapat diperbaiki. Yang lalu ya sudahlah. Karena memang ada juga orang yang terpengaruh oleh caranya orang Yahudi itu dalam memperlakukan istri yang sedang haid. Kan nggak begitu, tapi dia begitu. Ya sudah, yang dulu-dulu nggak apa-apa. Maka perbaiki kesalahan itu dengan bertaubat. Bertaubat. Maka Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Sehingga kalimat ini bisa berlaku umum. Kesalahan apa saja yang kita lakukan di masa lalu, selesaikan dengan taubat. At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Istilah rujuk itu biasanya urusan apa? Urusan perceraian antara suami dengan istri. Suami dengan istri kalau sudah bercerai, si istri itu akan memasuki masa iddah. Nanti kita akan bahas lagi soal masa iddah itu. Pada masa iddah itu si suami istri bisa rujuk, bisa balik lagi tanpa akad nikah. Kan udah bercerai, istri memasuki masa iddah, maka bisa rujuk balik lagi tanpa akad nikah. Nah, begitu. Tapi perlu saksi. Kenapa? Orang sekampung udah tahu kalau dia bercerai. Nah, suami istri itu kan sebenarnya dekat. Tapi karena kesalahan, karena dosa, itu suami istri jadi rasanya jauh sampai terjadi perceraian. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dia dekat. Allah itu dekat. Dulu ada orang Arab Baduy bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Tentu saja Nabi perlu mendapat penjelasan maksudnya dia nanya ini apa. Kalau Allah jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak biar supaya Allah dengar. Tapi kalau Allah itu dekat, saya kalau berdoa cukup dengan suara yang pelan, suara yang datar. Nabi jadi bingung jawabnya. Bukan gak bisa jawab, tapi Allah ya ada 2 kemungkinan. Mau dibilang dekat ya dekat, mau dibilang jauh ya jauh. Maka turun ayat, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Apabila orang bertanya padamu tentang aku, jawab, aku dekat, aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Nah, Allah itu dekat. Dosa membuat kita jadi jauh. Dekati lagi Allah, balik lagi. Itu namanya taubat. Ar-ruju' ilallah. Nah, sekalian kita sambung ke ayat 223 tentang istri adalah ladang.
melakukan hubungan seksual antara suami istri merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban. Kebutuhan sekaligus kewajiban. Karena itu laksanakan ini kewajiban. Jangan sampai suami nggak mau melakukan hubungan dengan istrinya, jangan sampai istri tidak mau melakukan hubungan dengan suaminya. Kebutuhan sekaligus kewajiban. Sahabat Jabir radhiyallahu an menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi bahwa orang-orang Yahudi menyatakan jika seseorang menggauli istrinya dari arah belakang maka anaknya akan bermata juling. Selain itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi bahwa suatu ketika Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Celaka saya ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Umar menjawab, "Semalam saya menggauli istri saya dari arah belakang." Namun Rasulullah tidak menjawab, sehingga atas dua peristiwa itu Allah menurunkan firman-Nya ayat 223 dari surat Al-Baqarah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Pelajaran yang kita ambil adalah pertama, hubungan seksual suami istri boleh dilakukan dengan berbagai cara, sehingga boleh dimulai dari depan atau dari belakang. Yang tidak boleh, yang kedua, yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan senggama melalui dubur atau anus dan saat istri sedang haid. Ya kalau orang mau bercumbu rayu suami istri dari belakang nggak apa-apa, dari samping nggak apa-apa, dari depan silahkan. Yang tidak boleh adalah dia memasukkan kelaminnya ke dubur istrinya. Kalau ke dubur itu istilahnya apa? Ada nggak istilahnya? Kalau orang-orang yang melakukan apa yang disebut dengan sodomi, itu dari mana? Karena hubungan seksual merupakan kewajiban, maka suami istri yang melakukannya dengan baik tentu mendapat nilai pahala. Bila hubungan seksual dilakukan kepada orang yang bukan istri atau suaminya, maka nilainya menjadi dosa. Nilai dosa yang akan didapat. Sehingga kalau secara baik, secara benar itu nilainya ibadah, kalau tidak benar itu nilainya jadi dosa. Nah ini kan banyak orang melakukan hubungan seksual
tidak sebagaimana mestinya. Misalnya melakukan hubungan seksual kepada yang bukan istrinya atau bukan suaminya, maka itu masuk kategori berzina. Seks itu halalnya cuma satu, yaitu melalui jalur akad nikah. Akad nikah. Dia tidak halal dengan apa yang sekarang diistilahkan seksual konsen. Seksual konsen maksudnya konsensus bersama untuk melakukan hubungan seksual. Nggak pakai nikah, tapi konsensus bersama. Ya, kayak orang berpacaran lalu dia berzina, suka sama suka, maka itu namanya seksual konsen. Itu sama sekali tidak dibenarkan, nggak halal dengan suka sama suka. Tidak halal dengan cara membayar. Ada nggak yang pakai bayar? Itu tidak halal. Kalau ada orang menjual kue, lalu saya beli, saya bayar, kue itu menjadi halal untuk saya makan. Nah, tapi kalau seks itu bukan untuk dijual belikan. Sekalipun si wanita itu rela, ada kesepakatan harga, saya nggak tahu harganya berapa, nah, maka itu tetap tidak halal. Suka sama suka, bayar, itu tidak halal. Halalnya cuma satu, yaitu akad nikah. Maka kalau orang belum akad nikah tapi melakukan hubungan seksual, itu namanya zina. Zina harus dijauhi. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu sesuatu yang keji. Wasa'a sabila, seburuk-buruknya jalan hidup. Jadi jalan hidup yang sangat buruk itu namanya zina. Jadi ayat ini sudah sangat jelas tentang pengaturan masalah wanita yang haid, dan hubungan suami istri harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya, tidak dilakukan dalam hal ini senggama pada saat istri sedang haid. Kalau bercumbu rayu dengan istri, peluk cium dengan istri yang sedang haid boleh. Yang tidak boleh cuma senggama. Gitu. Bagaimana kalau lagi peluk cium dengan istri yang sedang haid terus jadi ingin melakukan hubungan senggama? Ya jangan. Hubungan senggamanya jangan, peluk ciumnya boleh. Nah, gitu. Baik. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Wanita haid bagaimana kalau dia mengajar Al-Quran? Ini memang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Pada awalnya adalah terkait dengan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya Al-Quran itu kecuali dia dalam keadaan suci.
Di situ pemaknaannya menjadi berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kalau ini Quran, wanita yang haid tidak boleh menyentuhnya. Tapi ada juga penafsiran yang menyebutkan bahwa Quran itu tidak menyentuh orang kecuali orang yang hatinya suci. Yang hatinya suci. Nah, maka dalam konteks pendapat-pendapat, maka umumnya di masyarakat kita mengambil pendapat bahwa wanita yang sedang haid itu tidak menyentuh Al-Quran. Tidak menyentuh Al-Quran. Lah sekarang bagaimana kalau dia mengajarkan Al-Quran, misalnya anaknya ngaji, ini ibunya baca, ibunya dengerin anaknya baca, terus salah ya. Pada saat salah ibunya memperbaiki kesalahan, itu menjadi tidak masalah, nggak masalah, boleh, karena dia tidak menyentuh Al-Quran. Kalau dia mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ini wanita lagi haid, nggak boleh baca bismillah, itu kan ayat Quran. Nah, nggak begitu kan? Nah, jadi ayat Quran boleh dibaca, tapi konteksnya adalah menyentuh mushafnya, sehingga dia boleh saja tidak, dia tidak menyentuh mushaf, tetapi dia membacanya, membaca. Mungkin dia hafal, mengulang-ulang hafalannya. Ini menyangkut perbedaan dari sisi itu. Baik. Iya, silakan. Masalah saksi orang berzina. Katakan 4 orang. Iya. Tapi gimana kalau misalnya ada buktinya itu dengan misalnya CCTV? Iya. Nah, itu kan gimana? Baik. Nah sekarang ini ada pertanyaan, kan 4 orang saksi, kemudian 4 orang saksi itunya nggak ada, yang adanya rekaman. Sekarang kan orang berzina pakai merekam kan? Kenapa dia merekam? Sebagai alat untuk pembuktian. Kadang-kadang alat untuk memeras. Alat untuk memeras. Jadi misalnya dia melakukan hubungan seksual, direkam, sesudah itu dia minta uang kepada si wanita itu, atau sebaliknya, sesudah minta uang, kalau enggak rekaman dibuka. Gitu kan, banyak begitu. Nah sekarang bagaimana kalau enggak ada saksi, terus dia ada rekamannya, ada kamera CCTV-nya. Nah maka kamera CCTV itu ini harus dibedakan. Apakah memang sampai betul-betul kamera itu merekam masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan? Belum tentu seorang laki-laki yang sudah berada di atas tubuh perempuan itu kemudian dia memasukkan kelaminnya, belum tentu juga. Di situ perlu ada pembuktian yang kuat. Maka kamera itu kan rekaman ada saksi ahli. Nah, saksi ahli. Sebab ada rekayasa, kadang-kadang dari rekaman itu ada rekayasa, jadi harus dihadirkan saksi ahli. Nah, maka nanti itu diselesaikan di pengadilan, apakah memang betul-betul berdasarkan rekaman ini dia melakukan perzinahan. Ya kalau dulu sih belum pernah itu terjadi. Dulu belum pernah terjadi ada orang bisa melaporkan orang yang berzina.
tapi orang berzina yang mengaku, jadi berdasarkan pengakuan. Makanya Rasulullah pernah menguji, ini orang betul apa enggak ini ngaku berzina, perlu diuji. Jadi wanita yang berzina itu datang menemui Nabi, ya Rasul, saya khilaf, saya telah berzina, saya sudah bertaubat atas perzinahan itu, namun dengan sebab zina itu saya jadi hamil. Sekarang saya merasa nggak cukup hanya dengan bertaubat, karena ada hukumannya untuk orang berzina, hukumlah saya, minta dihukum. Kata Nabi, ini janin harus diurus. Sebab kalau kamu dihukum nanti berpengaruh kepada janin. Dia kan nggak salah, dia nggak dosa. Sekarang uruslah kehamilanmu dengan baik. Nanti kalau sudah melahirkan kamu boleh kembali lagi. Diurus sampai melahirkan. Sesudah melahirkan, kondisi fisiknya sudah pulih, maka dia datang lagi, ya Rasul, saya telah melahirkan, ini bayinya masih merah, sekarang hukumlah saya. Nabi masih perlu menguji, benar nggak dia nih? Maka kata Nabi, ini bayi butuh air susu ibu. Sekarang susukanlah bayimu selama kira-kira 2 tahun. Nanti sesudah disapi, kesini lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Ya Rasul, ini anak sudah saya sapi. Sekarang hukumlah saya. Berarti benar ini, dia minta dihukum. Udah diuji sekian lama waktunya. Berarti sekitar berapa itu? 3 tahun lah. Masa kehamilan 9 bulan kurang lebih, kemudian menyusui. Nah, jadi kira-kira 2 tahun, 3 tahun. Maka Rasulullah menugaskan eksekutor untuk mencambuk wanita itu. Dengan sebab dia dihukum, dia mati. Sesudah dia mati, Rasulullah mengatakan dia akan masuk ke dalam surga. Ada sahabat yang komplain, ya Rasul, dia kan berzina, masa masuk surga? Iya. Seandainya ada 70 orang Madinah mau taubat, lalu taubatnya dibagi-bagi ke 70 orang itu, cukup. Lebih dari cukup. Itu namanya taubat yang berkualitas. Kadang-kadang kita mau bertaubat dalam arti mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim dan seterusnya. Tapi kalau dihukum, mau nggak? Jangankan dihukum, mengembalikan hak orang saja nggak dilakukan. Misalnya saya berdosa. Apa dosanya? Mencuri handphone di toko handphone. Saya nyesel, saya bertaubat, astagfirullahalazim, diucapkan berkali-kali. Handphonenya dikembaliin nggak? Ya, kalau taubat mestinya handphonenya dikembaliin. Bukan cuma istighfar. Pak, Bapak kehilangan handphone nggak? Enggak. Dia sendiri nggak tahu kalau handphonenya dicuri. Enggak. Begini Pak, berapa hari yang lalu saya kemari nanya-nanya handphone, mau beli. Padahal saya bukan mau beli, tapi saya mau mencuri. Saya menyesal atas perbuatan itu, saya taubat. Sekarang saya mau kembalikan ini. Ada yang begitu nggak tuh? Kadang-kadang taubat sih taubat, tapi mengembalikan hak orang dia nggak mau.
koruptor kalau taubat itu mestinya mengembalikan uang hasil korupsinya itu kepada negara, bukan karena disita. Kalau disita kan terpaksa. Nah, ini dia kembalikan. Misalnya dia harus membayar 2 miliar misalnya, dia harus membayar 2 miliar. Pak, saya ini korupsinya 5 miliar, masa harus mengembalikan 2 miliar? Udah saya kembalikan 5 miliar, ada nggak begitu? Akhirnya apa? Orang merasa untung. Korupsi 2 miliar, korupsi 5 miliar, harus dikembalikan 2 miliar, masih untung 3 miliar. Nggak apa-apa, udah di penjara 5 tahun, ntar juga dapat potongan. Apalagi udah 3/4 masa hukuman, udah boleh bebas bersyarat kan gitu. Misalnya untung dia secara duniawi. Baik, ada lagi? Ya. Ya, masa haid itu maksimal 2 pekan, Saya belum tahu dari mana sumbernya, tapi saya pernah dapat cerita dulu Imam Syafi'i mendapat pertanyaan dari seorang wanita, tapi pertanyaannya nggak nanya dengan kata-kata. Itu wanita menggelindingkan apel yang merah, digelindingkan ke Imam Syafi'i, apel warnanya merah. Menurut Imam Syafi'i ini pertanyaan, pakai bahasa isyarat. Maka itu apel dibelah 2. Yang sebelah dipegang sama dia, yang sebelah lagi dikembalikan ke wanita itu. Kalau nggak ngerti bisa cemburu itu. Rupanya Imam Syafi'i itu dapat pertanyaan dari seorang wanita, bagaimana kalau ini merah seluruhnya? Sebulan ini merah gitu. Sebulan ini haid. Maka jawaban Imam Syafi'i, haid itu tidak sebulan, paling lama setengah bulan. Makanya apel itu dibelah 2. Nah, maka kalau lebih dari itu bukan haid, tapi istihadah namanya. Orang kita bilang apa itu? Keputihan. Jadi haidnya maksimal 2 minggu. Maka kalau sudah 2 minggu tapi masih keluar darah, statusnya bukan haid, maka wanita itu harus mandi junub, kemudian dia laksanakan kewajiban seperti sholat, puasa sebagaimana biasa. Begitu. Nanti menjelang atau saat-saat menjelang wanita berakhir masa haidnya, dari segi usia, apa istilahnya? Menopause. Nah, itu ada juga haid yang tidak teratur. Haidnya nggak teratur, datangnya nggak teratur. Baik. Ya, silakan. Kalau sama anak kan tidak membatalkan kan ya? Sama anak kecil. Gimana kalau orang yang sudah nenek-nenek? Ya. Ya. Ya, soal menyentuh wanita batal apa tidak, itu juga ada perbedaan pendapat. Karena dalil yang menyebutkan orang berwudu kalau nggak ada air itu tayamum, dan orang harus berwudu, orang harus bersuci
Bagaimana kalau nggak ada air tayamum? Nah, di situ nanti disebutkan soal habis menyentuh wanita. Setelah menyentuh wanita, itu dipahami memang ada dua pendapat. Menyentuh itu ada maknanya menyentuh begini. Nah, yang bilang menyentuh begini ya itu artinya kalau menyentuh wanita itu batal wudunya. Bukan ada hasrat apa tidak, ada nafsu apa tidak. Pokoknya kalau menyentuh wanita batal wudunya. Terus kalau pendapat yang lain yang dimaksud menyentuh itu senggama. Jadi kalau menyentuh biasa, menyentuh wanita biasa itu enggak batal wudunya. Jadi memang ada dua pendapat. Misalnya Rasulullah itu lagi sholat malam, sholat tahajud. Istrinya kan ya Rasul itu sholat di situ, tidur di situ. Namanya orang tidur, nah ini kan lagi sama Aisyah nih, di rumah Aisyah. Itu Aisyah namanya lagi tidur, itu suka berubah-berubah posisi kan, berubah posisi. Waktu Rasul mau sujud, posisi kaki Aisyah ada di tempat sujud ini, sehingga Rasul menggeser kakinya Aisyah. Rasul sujud, gitu. Ada lagi Rasulullah mau pergi ke masjid, dia mencium istrinya. Mencium itu maksudnya sebagai tanda sayang. Dia cium. Suami itu mau pergi kemana kadang-kadang mencium kening istrinya gitu. Pulang mencium. Nah, itu Rasulullah mencium istrinya lalu pergi ke masjid, nggak wudu lagi. Ada juga yang begitu. Maka kalau sudah wanita itu sudah tua gitu, ya, sebagai kehati-hatian kalau orang punya pendapat, ngambil pendapat menyentuh wanita yang tidak halal baginya itu membatalkan, ya ambillah kehati-hatian itu, sehingga meskipun menyentuh nenek-nenek ya dia berwudu lagi. Tapi kalau dia punya pemahaman tidak begitu, ya meskipun nenek-nenek kalau bukan yang dihalalkan untuk disentuh ya dia juga jangan menyentuhnya, gitu. Tidak menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Cuma di tradisi masyarakat kita, nenek-nenek ini cium tangan gitu. Nah itu begitu. Baik. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Akan lebih baik sebagai bentuk penghormatan menyentuh Al-Quran, apakah itu yang mushaf bahasa Arab semua ataukah yang terjemah, itu lebih baik dalam keadaan berwudu, lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya itu lain soal. Lain soal bagaimana? Ada orang mau pergi ngaji bawa Quran misalnya, bawa Quran. Terus dia pengen kentut, udah ditahan-tahan nggak ketahanan juga, akhirnya kentut juga. Ya masa Quran ini mau dibuang atau mau ditinggal, ya bawa aja terus gitu. Jadi lebih baik dalam keadaan berwudu sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Ada lagi yang nanya, bagaimana kalau Qurannya di HP? Kan di HP ada aplikasi Al-Quran, udah di-download. Ya itu posisikan sebagai HP.
bukan diposisikan sebagai Al-Quran. Ya ada juga mungkin orang, wah di HP saya ini ada Al-Qurannya, jadi kalau saya mau ke WC harus ditaruh di luar ini. Ditaruh di luar bagaimana? Hilang. Ya kalau begitu pada saat ke WC jangan posisi aplikasi Al-Quran dalam posisi terbuka, dalam posisi dibuka, tapi udah dalam posisi ditutup. Maka dia kedudukannya sebagai HP, bukan sebagai Quran, meskipun di dalamnya ada Al-Quran. Begitu Pak. Ada lagi? Baik, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang muslim harus komitmen kepada aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun hasrat kita kepada istri, tapi pada saat istri tidak boleh digauli, ya jangan menggaulinya. Maka kalau kita punya hasrat begitu besar, ya sudah, bercumbu rayu saja tanpa bersenggama. Begitu ketentuan yang harus kita ikuti. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.